Ada rahasia sholat yang mungkin tidak diperhatikan orang. Coba kita bandingkan ibadahnya kita dengan ibadahnya orang lain. Kalau di tempat ibadah lain mah jamaah ini di kelas-kelas. Orang kaya di depan, betul. Yang miskin di belakang. Pejabat di depan. Rakyat di masjid ada nggak acara begitu? Aturannya gimana dalam masjid? Yang datang duluan di depan, datangnya lambat di belakang. Nah, kalau Bapak Bupati datangnya terlambat di sini, di depan atau di depan atau di belakang? Di depan. Mikir Bupati nggak ada urusan, duduk lo di situ. Bupati gak ada urusan, kenapa datangnya terlambat? Itu. Kalau di sini Bapak nyumbang masjid 1 miliar, tapi minta booking nih di depan pengimaman buat saya, boleh nggak? Nggak boleh, karena masjid dibuat oleh Kanjeng Nabi untuk melebur perbedaan. Untuk mengaduk-aduk masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin, antara rakyat dan pejabat, diaduk semuanya itu. Ya, seperti itu dalam ibadah kita. Jadi karena aturannya yang datang duduk di depan, yang telat datang di belakang, maka terjadilah pembauran. Nah, saya tanyakan sekarang. Orang kaya tiba-tiba di sampingnya tukang macul, duduk di sampingnya, sholat nempel pundak, tersinggung nggak? Enggak, benar. Orang yang miskinnya takut enggak? Enggak. Kenapa? Psikologis orang kalau masuk masjid itu merasa kita ini sama di hadapan Allah. Kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Nah, ini yang harus kita rasakan. Bayangkan setiap hari 5 kali per RT RW, seminggu sekali di desa, kurang seberapa. Itulah bahwa dengan sholat efektif membangun persatuan dan kesatuan. Kok sekarang jadinya rebutan kunut, rebutan usoli, rebutan tahiyat, rebutan goyang-goyang petunjuk. Lah, ya Allah ya Rabbi, saya kira tidak seperti itu. Dulu di Mekah nih, imamnya ada 4. Madzhab Syafi'i sebelah utara, Hanafi selatan, barat Hambali, timur Maliki. Dulu 4 imamnya terjadi. Nah, ketika Muhammad bin Abdul Wahab bisa membangun mazhabnya di Saudi Arabia, mazhab Wahabi, itu imamnya ditampari semuanya, minggir semuanya, satu, nggak usah pisah-pisah begini. Itu ceritanya. Ya, terima kasih dipersatukan ya. Jadi kalau sini, tapi sini jangan ditampar ya. Ya, dihimbau sajalah, yuk silakan gitu. Nanti bulan puasa juga akan beda. Tarawih yang 8 di masjid ini, yang 20 masjid sana. Betul nggak? Nanti yang kunut di masjidnya, yang tidak kunut masjidnya sana. Ya kenapa? Ini masjid ada bedugnya, sana nggak ada bedugnya. Sini ada kentong, sana nggak ada kentong. Disuruh siapa? Sholat itu jangan dijadikan alat perpecahan, tapi sholat sebagai alat persatuan. Bupati Ciamis siapa namanya? Pak Ii. Nah, Pak Ii datang telat masjid dirancanin, datangnya telat, duduknya di depan apa di belakang? Belakang. Kenapa di belakang? Kan bupati, nggak ada urusan. Karena masjid ini adalah pembauran. Iya. Marah nggak dia?
Pak Mangga, nggak marah. Saya bupati, mual. Nggak bakal dia mengatakan bupati. Kenapa? Sekalipun dia bupati, begitu masuk masjid, dia pikirannya lupa bahwa dia adalah bupati. Lebek. Masuk masjid lupa jadi lebihnya. Tentara masuk masjid lupa nggak? Lupa tentaranya, lupa semuanya. Kita merasakan sama. Nih, bayangkan orang sholat berjamaah. Ketika imam sujud, semua makmum sujud. Bupati Ciamis ya, dia Ciamis duduknya di belakangnya Mankadim, tukang maco itu. Mankadim sujud, bupati sujud. Kita lihat dari depan, dari atas. Lihat kan ubun-ubunnya bupati di bawah telapak kakinya Mankadim. Betul nggak? Di situ jidat kita nyungsep, kita semua merasakan semuanya sama. Itu yang perlu kita bina. Kalau tiap hari ketemu sehari 5 kali, sebulan sekali kita rapat mingguan, saya kira nggak mungkin akan terjadi perpecahan begini. Ini malah sholatnya dijadikan alat perpecahan. Betul nggak begitu Pak? Terjadi nggak perpecahan sholat? Ada kan? Iya, ada, real ada. Nah ke depan yuk kita perbedaan itu nggak usah kita besar-besarkan, mangga. Mau sholat masjid mana saja pilih. Iya dong. Orang sholat seluruh dunia sampai sekarang tidak pernah ada yang sama. Saya sudah ikut pernah sholat itu sealam dunia 20 tahun Pak. Sampai ke Inggris, ke Perancis, ke Belanda, semua ke Belgia. Udah semua juga nggak ada yang sama. Ya, sampai Kuwait, Irak, Syria, Lebanon, semua sudah saya lihat. Enggak ada, dari mulai awal takbir sampai salam tidak ada yang sama. Maunya gimana maunya? Pengen sama gitu. Yuk kita buktikan. Orang takbir saja ada yang bilang tangannya jari 5 dibuka. Enggak, betul enggak? Ada yang 4 jari nempel. Jempolnya dipisah, ada nggak? Ada yang semuanya nempel semuanya, kayak hormat tentara. Ya, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Yang benar mana? Terserah Anda. Udah. Ada takbirnya lagi ngecacung di atas kepala, ada. Yang jempolnya di atas telinga ada nggak? Ada yang di bawah telinga ada nggak? Allahu Akbar ada. Yang jelkipak, Allahu Akbar ada nggak? Yang digoyang-goyang Allahu Akbar ada nggak? Udah jangan rewel. Udah jangan rewel, biarkan saja. Apalagi setelah takbir apa? Ada yang sedekap, ada yang selonjor. Sudah jangan rewel. Yang sedekap ada di dada. Ada yang begini. Ada yang di perut. Ada yang megangin bodong, ada. Ada yang megang kantong, barangkali copet. Silahkan. Sampai ada yang usolli, ada yang tidak. Ada yang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada andillahi ta'ala, panjang sekali. Ada yang takbirnya Allahu Akbar. Saking panjangnya niat. Ada yang Allahu Akbar. Sampai takbirnya saja. Kalau saya menuntut secara kefasihan, mungkin nggak ada yang sah. Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar, betul nggak? Ada O bahasa Arab. Nama Tuhan kita siapa? Allah apa Allah? Nah, sok dengar sama takbir, semuanya Allah kok. Bid'ah, kunut bid'ah. Dianya saja menyebut nama Tuhannya, bukan Allah tapi Allah. Mana ada Allah? Ada lagi Allah.
Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Itu saja. Daripada kita menyalah-nyalahkan orang lain, yuk kita lebih baik belajar lagi saja. Sholat yang sebenarnya itu bagaimana sih? Kita ikuti fikih yang ada aja deh. Ya, kalau kita lihat Nabi sudah nggak bisa, sudah meninggal, betul nggak? Coba di fikih saja, di bidang takbir saja yang mengatakan bidah, ternyata takbirnya nggak bener sih gimana? Dia banyak melakukan kesalahan, menyalah-nyalahkan orang lain. Ada orang jelek, ngecek orang jelek. Jelek. Lah kamu cantik enggak? jelek juga. Lah kan enggak lucu namanya gitu.